Oke, selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita ketemu lagi di online Bible Study, masih Kitab Mazmur. Kali ini kita akan menyoroti Raja Daud yang membayangkan atau yang menulis tentang pengalamannya sebagai gembala, dan itu menggambarkan Tuhan kita adalah gembala yang baik. Ada banyak kebenaran yang kita bisa temukan dalam Mazmur ini. Meskipun Mazmur ini sangat terkenal, mungkin ada beberapa hal yang terlewatkan. Malam ini akan kita belajar dan kita baca lagi dengan teliti. Ya, baik. Sebelum itu, mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur setiap saat kalau kami masih punya kesempatan, masih boleh hidup untuk belajar menjadi murid Tuhan Yesus. Untuk menyenangkan Tuhan. Apapun yang kami lakukan. Agar kami tidak salah dan hidup kami tidak sia-sia. Berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Agar setiap kami hidupnya diubahkan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Malam ini adalah sesi keempat. Pembahasan Kitab Mazmur. Ya. Topik besarnya adalah gembala. Dan itu berdasarkan Mazmur pasal 23 yang sangat-sangat terkenal. Lagunya pun kita sangat familiar. Tuhan adalah gembalaku. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya. Sebenarnya kita sudah melalui 3 sesi Kitab Mazmur. Itu sebentar, kok kecil sekali. Ya. Kita mendapatkan hikmat dari Kitab Mazmur ini, yaitu dari pengalaman para pemazmur. Bagaimana pemazmur memuji Tuhan, juga termasuk meratap, bahkan pemazmur ada yang meragukan Tuhan, kemudian marah sama Tuhan, kecewa, pergumulan hidup yang real. Jadi kalau kita mendengar itu seperti kita itu. Kadang sedih, tidak mengerti apa yang terjadi, dan seterusnya. Ya, kita sudah tahu bahwa Kitab Mazmur digolongkan dalam 2 kategori besar, puji-pujian atau ratapan. Jadi bacaan Mazmur ini seperti kita membaca hidup manusia. Gambaran dari kehidupan yang nyata dan lengkap bersama Tuhan. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Karena kita membahas tentang gembala, kita harus mengerti apa itu gembala. Ya. Gembala atau kalau dalam Perjanjian Baru disebut poimen. Dalam bahasa Perjanjian Lama dipakai 3 huruf mati. Ya. Bisa jadi roe, roi, roa, macam-macam. Ya. Res, ayin, dan he. Ini adalah pekerjaan yang umum di zaman dulu banget, di Mediterania kuno. Tugasnya seorang gembala adalah mengarahkan atau memimpin, memberi makan, melindungi, dan memberi istirahat bagi hewan yang digembalakan itu. Memulangkan kembali ke kandang supaya istirahat, dan seterusnya. Domba banyak dipelihara di zaman Timur kuno. Itu sejak sekitar 7.000 tahun sebelum Masehi. Sebelum Kristus. 7.000 tahun sebelum Kristus loh, saudara. Jadi kira-kira 9.000 tahun dari hari ini. Itu sudah manusia sudah menjadi menggembalakan ternaknya. Ya. Tapi seringkali dipakai sebagai perumpamaan di dalam Alkitab kita. Yang melambangkan seorang pemimpin atau itu Tuhan. Dipakai gembala. Hari ini, jabatan hamba Tuhan kan disebut pendeta. Sebenarnya nggak jelas itu asal-usulnya dari mana kalimat itu, kata itu. Yang benar adalah gembala. Makanya kata pastor itu lebih tepat. Gembala artinya. Ya, karena berfungsi atau bertugas menggembalakan domba-domba Tuhan.
Ya, masih ingat Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, kasih makan domba-dombaku. Artinya apa? Artinya Petrus disuruh menjadi seorang gembala oleh Tuhan. Sama dengan kita sekarang hari ini. Seorang hamba Tuhan harus jadi gembala yang mengembalakan domba-domba Tuhan. Gembala itu apa? Salah satunya memberi makan. Memberi makan dengan apa? Bukan dengan makanan fisik, dengan firman yang benar. Jadi kalau ada yang khotbahnya ngaco-ngaco atau tidak mengajar firman yang benar, itu gembala palsu. Atau serigala berbulu domba. Itu gembala palsu, saudara. Jangan ikut dia. Banyak sekali yang begitu, ngawur-ngawur gitu khotbahnya. Ya. Makanya setiap domba harus mengerti gembala mana yang bisa diikuti. Gembala yang benar. Harus bisa memeriksa apakah gembala ini benar gembala atau serigala. Bagaimana caranya? Cocokkan dengan firman Tuhan, Alkitab. Ya, jadi domba pun harus domba yang baik. Ya. Jadi seringkali dipakai sebagai perumpamaan yang menunjuk kepada penguasa, pemimpin, atau Tuhan. Bahkan dalam agama pagan, dalam agama kuno dulu, ya, seringkali para dewa juga digambarkan sebagai gembala. Gitu. Makanya Alkitab pakai kata gembala itu bukan tanpa alasan. Kalau orang yang belum mengenal Tuhan memandang dewanya sebagai gembala, maka diperkenalkan gembala yang benar yang ini loh. Kalau yang itu membawa kamu kepada kebinasaan. Nah, ya, kan jadi bagus. Diarahkan kepada gembala yang benar. Gitu, ya. Itu sekelumit tentang kata gembala. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Hari ini kita fokusnya pada Mazmur pasal 23. Pasal-pasal yang terkenal akan kita bahas. Yang penting dan terkenal akan kita bahas. Ya. Malam ini adalah Mazmur pasal 23. Mungkin sebagian saudara juga sering membaca Mazmur 23 ini. Bahkan sering melantunkan lagu-lagu yang populer tentang Mazmur ini. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kelihatannya ini semua orang tahu deh. Ya. Mazmur pasal 23 ini salah satu pasal yang paling digemari, favorit di dalam seluruh perjanjian lama. Jadi kalau di survei gitu, seluruh ayat-ayat perjanjian lama yang paling terkenal salah satunya ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud menulis Mazmur ini kemungkinan besar ketika ia masih menjadi bocah gembala. Di sebuah padang yang 1000 tahun kemudian, malaikat datang ke padang itu. Menyanyikan pujian, mengumumkan bahwa Sang Juru Selamat telah lahir di kota Daud. Wah, ini luar biasa ini. Anak Daud telah lahir. Yang dimaksud ya Mesias itu, Kristus. Ya. Nah, jadi itu Mazmur 23 itu luar biasa itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Di dalam menjelaskan tentang Tuhan sebagai gembala, Daud menuliskan pengalamannya sendiri karena di masa mudanya ia adalah seorang gembala. Coba kita baca. Ini sebenarnya sudah dibahas di sesi-sesi yang lalu, ya. Coba kita baca 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 10 dan 11. Saya bacakan ya. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Ayat 11-nya.
Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawab Isai, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Jadi rupanya Nabi Samuel disuruh Tuhan memilih dari antara anaknya Isai ini. Dan yang terpilih adalah Daud. Ya, Daud seorang gembala. Kemudian domba adalah binatang yang sangat tergantung kepada gembalanya. Makanan, pemeliharaan, tuntunan, dan perlindungan. Itu gembala sangat bergantung kepada, domba sangat bergantung kepada gembalanya. Di Perjanjian Baru, Yesus disebut sebagai gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11. Bapak Ibu kalau mencatat ini bagus. Yohanes 10 ayat 11. Tuhan berkata begini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi kalau ada bahaya, ia akan mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya itu. Itu gembala yang baik. Ya, Tuhan sendiri yang berkata, akulah gembala yang baik. Kemudian di samping gembala yang baik, Yesus disebut gembala agung. Coba kita baca Ibrani 13 ayat 20. Ibrani pasal 13 ayat 20. Saya bacakan ya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Jadi Yesus disebut gembala agung di Ibrani 13 ayat 20. Di samping itu, ada juga Yesus disebut kepala gembala. 1 Petrus 5 ayat 4. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia diterjemahkan gembala agung, saudara. Padahal teks aslinya adalah kepala gembala. Dalam teks asli dipakai kata ini nih. Archipoimenos. Archipoimenos itu artinya kepala gembala, bukan gembala biasa, tapi kepalanya. Ya. Nah, domba, kenapa dipilih domba? Domba itu adalah untuk perumpamaan seringkali dipilih domba, bukan kambing. Karena domba itu adalah binatang yang mengenali suara tuannya. Suara gembalanya. Ya. Dan ia taat, nurut. Ia tidak mau mengikuti gembala yang lain. Itu domba. Kalau kambing itu ngaco, saudara. Susah sekali menggembalakan kambing. Ya. Nah, jadi makanya perumpamaan di Alkitab dipakai domba dan gembalanya. Begitu, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ini adalah Mazmur pasal 23 ayat 1. Ya. Dalam teks Ibrani dipakai kata kan terjemahannya Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku kan? Nah, kekurangan di situ sebentar saya warnain dulu ya. Ya. Takkan kekurangan aku itu dipakai kata ini dalam bahasa Ibrani. Itu bacanya ehsar. Ehsar. Ehsar itu kalau diterjemahkan artinya decrease atau lessen. Ya. Takkan kekurangan aku. Atau bisa juga menurut leksikon BDB
diterjemahkan lack, kekurangan, takkan kekurangan aku, atau need, need. Tidak perlu aku, gitu. Makanya ada terjemahan berbagai macam, artinya semuanya benar sih. Kalau Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Betul. Tapi bisa juga kalau Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Karena lebih dari cukup. Gitu maksudnya, saudara. Ya, dipakai kata head, ya, dan ini, dan rest, saya. Bukan saya, ham. Ya, oke. Nah, terus di berikutnya, ini dia terjemahannya. Ya, Mazmur 23. LAI menerjemahkan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ayat ini sangat favorit dan dipakai oleh pengajar teologi kemakmuran. Kalau Tuhan gembalaku, aku nggak kurang apa-apa. Minta apapun dia kasih. Aku akan kaya raya gitu. Itu pikiran orang-orang matre itu begitu. Pengajar teologi kemakmuran itu begitu. Apa aja diarahkan ke duit. Kalau Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Omsetku pasti, bisnisku sukses dan seterusnya. Begitu larinya. Dia nggak ngerti apa-apa sebenarnya ayat ini. Sebenarnya di terjemahan lain seringkali diterjemahkan begini. Contohnya NIV. The Lord is my shepherd. Tuhanlah gembalaku. I lack nothing. Masih sama, takkan kekurangan aku. Tapi kalau King James, ESV, NA, NRSV, semuanya menerjemahkan gini. I shall not want. Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Ini benar juga. Dan ini lebih bagus, supaya orang nggak matre. Takkan kekurangan aku. Waduh, dikasih apapun oleh Tuhan. Minta apapun diberi oleh Tuhan. Minta kaya dijadikan kaya. Waduh. Kalau Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Itu yang benar. Karena sudah cukup. Tuhan melebihi segala sesuatunya. Ini bukan berarti lalu kita malas-malasan. Oh, sudah cukup, malas saja. Gak butuh uang, gak butuh apa. Bukan itu artinya. Artinya kalau Tuhan gembalaku, ya yang lain udah gak penting. Aku tetap kerja. Aku tetap rajin. Kenapa? Karena apapun yang kudapat, kupersembahkan untuk Tuhan. Kan begitu. Tidak matre. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ayat 2 dan seterusnya. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi sebagai domba, dibaringkan di padang yang rumputnya hijau. Bayangkan. Betapa baiknya gembala ini. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bukan ke air yang bahaya, ombak, dan seterusnya. Bukan. Air yang tenang. Sehingga domba itu bisa minum. Dan satu lagi kebenaran yang terlewatkan oleh banyak orang. Kenapa diberi air yang tenang? Nah, kenapa? Selain ia minum, ia juga membutuhkan air untuk ketenangan dan seterusnya. Ya, ini seringkali terlewatkan. Kalau domba melihat air itu tenang dia. Tapi kalau melihat ombak, itu bahaya. Makanya ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dibuat segar jiwanya. Kekayaan dunia nggak bisa menyebabkan segar. Malah suntuk. Banyak orang mau berusaha menyegarkan jiwanya dengan mencari kekayaan dunia, kesuksesan, kepopuleran, dan seterusnya. Tidak bisa. Yang bisa menyegarkan jiwa kita, jiwa manusia adalah Sang Pencipta sendiri. Ya. Nah, ini yang namanya jebakan iblis atau jebakan dunia itu. Seolah-olah mamon itu bisa dipercaya, bisa diandalkan, seolah-olah. Padahal ia tidak jujur. Ia tidak bisa menolong, saudara, untuk menyegarkan jiwa kita. Ia hanya bisa dipakai untuk membeli sesuatu,
rumah, mobil, dan lain-lain. Tapi tidak bisa menyegarkan jiwa kita. Ya, nah ini gembala yang baik ini akan menyegarkan jiwa kita. Ia menuntun kita di jalan yang benar, bayangkan, nggak disesatkan, di jalan yang benar. Kenapa? Oleh karena namanya. Ingat ya, kalau baca Alkitab itu, kalau mendengar kata nama itu bukan hurufnya. Ya, banyak orang ngotot, nama itu harus begini, harus begitu. Kalau salah sebut nama nanti salah. Nggak ngerti. Kalau ada nama di Alkitab itu artinya pribadi. Itu artinya karena namanya, karena pribadinya. Pribadinya adalah gembala yang baik. Tentu saja memimpin kita kepada jalan yang benar. Ya, bukan soal nama. Banyak orang salah mengerti. Makanya banyak orang menyalahgunakan nama Tuhan Yesus misalnya. Berdoa minta sesuatu dalam nama Yesus katanya. Percuma kau pakai nama Yesus kalau hidupmu nggak benar. Di Alkitab sudah dikasih contoh, 7 anak Skewa itu hidupnya kan nggak benar. Dia mengusir setan pakai nama Yesus. Setannya nggak lari, nggak takut. Pakai suara Yesus itu nggak menakutkan. Yang menakutkan adalah pribadi Yesus. Yesus sebagai Tuhan. Nah ini kalau orang jahat ya, memotong video saya. Nama Yesus nggak berkuasa seolah-olah begitu. Ada banyak orang jahat di YouTube itu, saya tahu. Memotong video lalu membuat narasi seolah-olah saya mengajarkan sesuatu yang salah. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau ketemu Tuhan kau ditolak nanti. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini Raja Daud sedang mengisahkan bahwa ia pernah berjalan dalam lembah kekelaman. Perlu Bapak Ibu tahu lembah kekelaman itu sebenarnya bisa diterjemahkan itu sebenarnya suatu lembah gitu. Bisa dibayangkan nggak ada gunung tinggi di sisi kiri kanan, kemudian ada lembah. Karena tinggi besar, luas, lembahnya itu gelap, saudara. Kalau orang berjalan di situ takut ya. Kenapa? Bahaya. Tidak jelas juga di situ ada apa. Gelap. Bisa diterjemahkan menjadi lembah yang paling gelap. Atau bisa juga diterjemahkan bayang-bayang kematian. Tapi yang hebat adalah Raja Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Perhatikan, saudara. Dipakai kata gada dan tongkat. Seorang gembala punya tongkat. Ya. Kalau ada serigala atau apa, dia pukul supaya pergi. Ya. Nah, jadi Daud pernah berjalan dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut. Tapi ia tidak takut bahaya, sebab penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Sama dengan kita semua, kita pernah masuk ke lembah kekelaman, pernah ditipu orang, bangkrut, dikecewakan, ditinggalkan orang yang kita kasihi, ada dalam bayang-bayang kematian, sakit penyakit yang berbahaya, macam-macam, saudara. Macam-macam. Itu lembah kekelaman. Jadi ajaran tentang teologi kemakmuran itu sudah pasti salah. Kalau kamu ikut Tuhan, kamu akan jadi kepala bukan ekor. Itu salah besar. Salah besar. Kenapa? Belum tentu jadi kepala. Kita tahu orang Kristen banyak yang jadi karyawan biasa, bukan jadi manajer, bukan jadi pemimpin, bukan jadi owner di perusahaan. Iya kan? Salah itu. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta itu pasti salah. Jangan mau dibohongin begitu, saudara. Hidup kita itu naik turun. Kenapa kita dibiarkan hidup melewati lembah kekelaman? Supaya kita belajar tidak takut dalam bahaya. Karena penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Itu maksudnya. Kalau orang nggak pernah sakit, nggak pernah lembah kekelaman, nggak pernah ditipu orang, dia nggak bisa merasakan, imannya nggak bertumbuh. Lewat penderitaan lah orang diajar, dididik.
Makanya Alkitab berkata, lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta. Ngajar Alkitab kok pilih-pilih ayat. Ini orang ngawur semuanya. Alkitab itu harus dibaca yang lengkap, ya, supaya kita ngerti. Itu gembala palsu itu begitu tuh. Serigala itu sebenarnya, berbulu domba. Ngajar orang yang enak-enak toh. Udah gitu nggak sesuai fakta lagi. Tidak berdasar Alkitab lagi. Ya. Mazmur 23 ini jelas. Orang benar pun lewat lembah kekelaman. Pernah. Tapi tidak dibiarkan di sana tentu saja. Supaya kita belajar. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tidak takut bahaya. Sebab penyertaan Tuhan nyata dalam hidup. Gitu mestinya. Ya. Itulah iman yang benar. Hari ini iman dipakai untuk sembarangan. Orang ingin memanfaatkan kuasa Tuhan untuk memperkaya diri. Makanya ajarannya begitu tuh. Kamu pengen tas mewah, klaim janjinya. Tuhan dimintain tas mewah, dimintain harta-harta dunia. Matre itu ajaran itu. Lihat saja buah-buah hidupnya. Orang yang ngajar begitu. Ada nggak? Kalau begitu kan nggak pernah jadi murid Kristus. Murid Tuhan itu harus belajar semua ayat dibaca dari awal kejadian sampai wahyu, disimpulkan yang benar. Jangan comot-comot ayat sembarangan gitu. Ya. Kamu tidak pernah ke rumah sakit. Bohong dia sendiri ke rumah sakit. Mana ada di dunia orang yang nggak pernah sakit. Ya, jangan mau dibohongin, saudara. Harus belajar yang benar mulai sekarang. Waktu yang kita miliki belum tentu panjang. Kan umur manusia kita berkata 70-80 tahun kan? Rata-rata. Berapa tahun lagi kita hidup? Kok masih nggak mau benar? Nah, ayat kelima dan keenam ini luar biasa. Cuma orang tidak menangkap maksudnya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Waduh. Tuhan menyediakan hidangan, makanan di hadapan lawan kita. Apa itu artinya? Nanti ya kita artikan ya. Ayat 6-nya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Apa itu artinya? Ya. Nah, nanti kita sebentar lagi kita akan bahas itu. Ayat 7 dulu. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku selama-lamanya loh. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selamanya ada di rumah Tuhan. Waduh, ini luar biasa, saudara. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, saudara, ayat 4, 5, dan 6 ini sebenarnya penjelasannya begini. Dalam budaya Timur Tengah kuno, dalam sebuah pesta, adalah kebiasaan kalau seorang tamu itu diurapi dengan minyak wangi. Itu biasa dulu. Tuan rumahnya yang memerintahkan supaya tamu-tamu itu diurapi dengan minyak wangi. Masih ingat? Itu kebudayaan, ya, kebudayaan Timur kuno. Kemudian tuan rumah juga menjaga dan melindungi tamunya dengan segala cara. Saudara masih ingat dulu waktu Lot di Sodom Gomora itu ditemui oleh malaikat, 2 orang malaikat. Kemudian penduduk yang punya penyimpangan seksual ingin memakai tanda kutip tamunya Lot ini, yaitu 2 malaikat tadi. Lot begitu membela supaya tamunya ini benar-benar selamat. Bahkan anaknya perempuan saja ditawarkan. Tapi jangan diapa-apain ya tamuku ini. Itu budaya zaman dulu begitu. Saudara. Kalau ada seorang tamu itu dihormati dan dilindungi. Ya, itu budayanya. Nah, jadi kita mengerti sekarang. Kalau engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Kita diperlakukan sebagai tamu yang sangat istimewa oleh tuan rumah kita. Jadi
Tuhan kita sebagai gembala dan sebagai tuan rumah juga. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Nah ini kan, ini untuk menggambarkan budaya hari itu, supaya orang yang membaca mengerti. Yang jadi masalah adalah kita hari ini nggak ngerti, karena beda budaya. Makanya belajarlah yang benar, jangan pakai pikiran sendiri lalu khotbah ngawur-ngawur gitu, ya. Oke. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku, nah ini yang penting, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuan rumahnya adalah Tuhan. Ya. Dan sebagai tuan rumah, Tuhan menyediakan perlindungan. Perlindungan meskipun dikelilingi oleh musuh. Dan akhirnya malah tinggal di rumah Tuhan selamanya. Tuhan sebagai tuan rumah dan gembala. Dalam teks Mazmur pasal 23 ini. Ya. Jadi kita lanjutkan dulu. Ya. Gambaran dari seorang gembala itu, dombanya banyak, kambing dombanya, dan ia menjaga semua supaya waktu berangkat berapa, waktu pulang jumlahnya tetap, jangan hilang. Nah, kan di Alkitab juga dikisahkan kalau satu domba hilang, dicari oleh sang gembala itu, harus ketemu. Tidak mau satupun hilang. Itu gambaran dari Tuhan kita juga begitu. Tuhan tidak menginginkan seorang pun hilang atau binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Itu keinginan Tuhan. Jadi kalau ada yang ngajarin, Tuhan sudah menentukan yang ini binasa, ini tidak. Oh, ngawur itu. Tuhan gembala yang baik, bukan menentukan dombanya yang ini binasa, yang ini enggak. Semua dombanya harus selamat. Kecuali domba-domba yang nakal, yang nggak nurut, ya itu hilang pasti. Begitu, saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, Rabu depan kita akan lanjutkan masih kitab Mazmur. Pemazmur, kan pemazmur itu tidak hanya Daud ya. Nanti yang Rabu depan pemazmur itu Asaf. Asaf itu kalau zaman sekarang mungkin worship leadernya ya, atau pemimpin pujian milik Daud, timnya Daud menulis juga. Temanya Mazmur 73 itu. Orang fasik sukses, tanda tanya. Itu Rabu depan ya. Oke, kita close dulu ininya, sharingnya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Mazmur, itu hikmatnya bagus-bagus banget. Ya. Jadi jangan ngarang-ngarang kalau baca, harus mengerti ayat dari ayat, konteksnya apa, latar belakangnya apa. Di Mazmur 23 ini, Tuhan diumpamakan sebagai gembala yang baik. Ya. Dalam ayat-ayat lain, gembala agung, kepala gembala. Kita sudah bahas tadi ya. Di samping itu, Tuhan adalah tuan rumah yang baik. Rumah apa? Rumah Tuhan. Tuan rumah, rumah Tuhan. Tubuh kita adalah rumah Tuhan. Maka dari itu kita tidak boleh hidup sembarangan. Itu adalah hikmat yang kita bisa dapat. Dan kalau kita belajar kitab Mazmur, seharusnya kita tidak jatuh ke dalam teologi kemakmuran, harusnya. Karena pemazmur itu meskipun kaya, Raja Daud kan kaya raya. Tapi ia tidak menekankan berkat jasmani atau kekayaan. Tidak. Tuhan gembalaku. Jelas itu. Jadi jangan kita salah mengerti. Amin ya, saudara. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Oke, sebentar. Saya buka dulu. Ya. Baik. Yang pertama, Ibu Lon ini. Silakan bertanya. Pak, saya mau nanya. Ini Pak, kenapa ya di Mazmur dikatakan Kristus anak Daud, itu asalnya dari mana Pak? Bisa dibilangin apa, Daud, Kristus anak Daud. Terus ada satu pendeta juga
itu nggak suka kalau dibilang Kristus anak Daud. Itu kenapa ya Pak? Gimana itu asal mulanya? Asal mulanya, baik. Hmm. Jadi Alkitab itu menulis tentang nubuatan siapa itu Mesias. Nah, Mesias itu pasti keturunan Daud. Makanya dikatakan bahwa Mesias itu anak Daud. Anak itu bukan langsung anak gitu maksudnya, keturunan. Dalam konteks itu maksudnya keturunan. Ya asalnya gimana Pak bisa disebut keturunan itu? Itu adalah nubuatan dari firman Tuhan. Di kitab Perjanjian Baru dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Tuhan berkata kepada orang Farisi, Tuhan berkata, siapakah Mesias menurut kamu? Dijawab oleh orang Farisi, anak Daud. Artinya keturunan Daud. Artinya Mesias juru selamat akan lahir dari keturunannya Daud. Itu sudah ditentukan dari awal dari Tuhan. Nubuatan. Itu tercatat. Tuhan Yesus dialog dengan orang Farisi dijawab jelas tuh. Nah, kalau itu keturunan Daud disebut anak Daud. Kalau ada orang yang tidak suka disebut anak Daud, Yesus disebut anak Daud, dia jangan baca Alkitab. Jangan jadi Kristen. Kok dia ada seorang pendeta itu dia nggak mau bilang Kristus anak Daud, tapi dia bilang Kristus adalah anak Allah gitu. Itu gimana Pak? Ya, itu orang ngaco berarti. Kristus itu anak Daud maksudnya Kristus lahir dari keturunan Daud. Pasti. Kristus anak Allah, anak Bapa yang tunggal, benar juga. Kan begitu. Kristus adalah anak domba Allah, benar juga. Kan sebutan itu benar semua. Nanti jangan-jangan dia Jadi ngaku kalau juga anak domba Allah. jadi Kak, setiap nyanyian dia Malam Kudus tuh dia nggak mau sebut Kristus anak Daud, tapi dia sebut Kristus anak Allah. Itu benar benar Nah, ibu salahnya nggak di usah mana? dengerin dia. Ibu Hah? nggak usah dengerin dia nggak ngerti apa-apa berarti. Dia nggak ngerti Alkitab sama sekali berarti. Oh gitu ya Pak. Dia nggak usah dengerin dia, Bu. Hmm. Jangan ibu belajar sama orang buta. Orang Oh buta gitu. menuntun orang buta namanya. Oh, Alkitab jelas Kristus adalah anak Daud, maksudnya keturunan Daud. Apakah Kristus anak Allah? Benar juga. Nah, tergantung konteksnya yang mana. Semuanya benar. Apakah Kristus imam besar? Benar. Apakah Kristus raja? Benar. Apakah Kristus seorang nabi? Benar juga. Apakah seorang rabi? Benar juga. Nah, ayat Oh Alkitab gitu. itu nggak boleh ditolak. Satu pun nggak boleh ditolak. Kok nggak mau disebut anak Daud? Ini aneh. Nih. Pernah belajar nggak dia? Pernah baca Alkitab nggak? Ya cuma saya nggak mau sebut di sini aja Pak. Saya Jangan tahu disebut. pendetanya. Karena Ya, ini tidak membahas pribadi seseorang, tapi ya, membahas ya, udah. Ya, saya ajaran-ajaran. tahu siapa yang bilang begitu tuh. Saya Ya, tahu. ya sudah, Ya, nggak perlu disebut, nggak usah apa. ya. Pokoknya kalau ada orang yang ngajar salah, saya akan sebut itu gembala palsu. Dia tidak pernah belajar Alkitab berarti. Suruh kuliah dulu dia. Kalau ada di kelas saya marah-marahin dia. Ngajar kok nggak ngerti. Kalau Saya tahu Pak itu siapa diam yang aja, jangan pakai pendapat sendiri. saya tahu Pak siapa yang nolak Ya, ya Kristus sudah, anak Daud biarin itu. Cuma aja. saya nggak mau nyebut di sini. Ya, Takut ntar oke itu. Bu. Makasih ya Pak. Tuhan Terima berkati. kasih, Tuhan berkati. Ya, ya. Berikutnya Ibu Esther. Esther Linda. Ya, malam Pak Wikio. Malam. Malam. Malam teman-teman semuanya. Ya, silakan. Tadi Bapak bilang kita membahas soal gembala yang baik. Ya. Kalau zaman dulu Pak, kan nggak seperti zaman sekarang nih Pak. Zaman sekarang kan orang lebih cenderungnya tuh cari uang, dan cari kesenangan. Tapi kalau zaman Daud, kan Daud zaman dulu waktu pertama kali sama zaman perjanjian lama ya Pak, di Alkitab itu selalu perang terus kan Pak. Daud masalahnya tuh dia tuh merasa sedih, hatinya diuber-uber sama Saul ya Pak. Karena dia merasa kesepian dan dia itu menderita bukannya karena kehidupan dia, tapi karena dia itu dikejar-kejar sama Saul, mau dibunuh. Ya. Dan dia itu juga dalam rasa ketakutan gitu ya. Ya. Tapi sekarang nih Pak, yang saya mau tanya, yang Bapak bilang tadi cerita Bapak ya, kita punya gembala yang baik, dan gembala itulah yang membawa kita pada
kehidupan di mana kita merasakan kita ada pertolongan dari gembala. Nah, kalau dulu kan si Daud itu mengharapkan Tuhan Allah. Dia berharap Tuhan yang Maha Kuasa menolong dia dalam penderitaan dia dikejar-kejar sama Saul, dia merasa diri dia dibuang gitu sama orang-orang di sekitar dia. Ya. Nah, kalau sekarang kan nggak ada perang tuh Pak, kayak kita sekarang begini. Ya. Yang kita hadapin yang seperti Bapak bilang, mungkin penyakit, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah keuangan. Nah, boleh nggak kalau saya itu juga berharap bahwa Tuhan itu adalah gembalaku di saat saya lagi takut dan khawatir, saya nggak merasa kekurangan gitu. Itu boleh nggak, saya mau tanya? Bukan cuma boleh, Bu, harus. Nah. Itu ayat itu berlaku sepanjang masa. Jadi dalam dunia ini kita menghadapi bahaya juga. Bahaya fisik maupun non-fisik. Yang fisik ya penyakit dan sebagainya, kejahatan. Tapi yang non-fisik lebih bahaya lagi. Ajaran yang tidak benar, itu menyesatkan, membinasakan itu. Nah, kemudian masalah-masalah keluarga dan sebagainya, semua yang di dunia ini menjadi masalah. Kita hidup di dunia yang seperti serigala, di kawanan serigala. Makanya Tuhanlah gembalaku. Tetap sepanjang masa itu tetap benar. Seperti kita dombanya, Tuhanlah gembala kita. Begitu. Itu benar. Selalu begitu. Makanya ayat ini sering dibacakan ketika seseorang dalam bahaya. Masih ingat nggak saya cerita tentang kapal yang tenggelam itu? Sebelum tenggelam, orang-orangnya nyanyi, Tuhanlah gembalaku. Ya. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, mati habis itu. Dan bisa juga orang yang dalam sudah detik terakhir mau menutup mata, dibisikin Mazmur ini. Meskipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut, nah gitu dan seterusnya. Gitu. Jadi Mazmur ini masih bisa diaplikasikan sampai kapanpun. Sampai saat ini Pak, kalau berarti pemikiran kita harus bukan yang tadi Bapak bilang soal duit ya, bukan soal duit kan? Artinya kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi masalah gitu kan yang ya. Maksud Bapak? Betul. Itu kan? Ya. Betul. Yang di saat kita mengalami sulit, kalau Bapak bilang kan ada lembah tuh kiri kanan, ya kan? Ada gunung-gunung terus lembahnya gelap. Nah, di saat saya mengalami seperti itu, saya menganggap bahwa pertolongan Tuhan selalu ada menyelesaikan masalah gitu kan? Ya maksudnya yang kita tangkapnya begitu ya Pak ya? Penyertaan Tuhan selalu ada pada kita sehingga aku tidak takut bahaya gitu. Itu. Jadi lewat lembah kekelaman bersama penyertaan Tuhan, bukan sendirian. Tapi bukan berarti Tuhan jawab solusinya instan gitu ya, enggak, itu kan proses. Satu lagi Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Gini Pak, kalau kenapa Alkitab itu disediakan sama Tuhan? Kalau kita yang sedang menghadapi masalah, terus kita baca Alkitab. Halo? Ya, terus? Kalau kita lagi menghadapi masalah, makanya Alkitab ini adalah kalau kita bilang memang benar-benar nyata, Pak. Asalkan kita mau membacanya, kita mendapatkan kekuatan. Firman itu adalah kekuatan. Firman itu adalah pertolongan. Betul. Saya merasakan juga. Nah, yang saya mau tanya gini, Pak. Kemarin saya sempat ngedengerin khotbahnya Pak Eratus. Saya juga senang dengerin khotbahnya Bapak gitu, karena saya anggap itu adalah sebuah vitamin buat roh saya. Jadi saya butuh khotbah yang bagus untuk stamina vitamin saya gitu. Dan saya nangkep dari khotbahnya Pak Eratus itu, Pak. Bulunya tuh kecil. Ya, silakan. Ya. Saya menangkap khotbahnya dari Pak Eratus itu, Pak. Pendeta Eratus itu bilang gini loh, Pak. Justru kalau kita nih, ada orang yang hidupnya selalu aja ada masalah. Walaupun orang itu sebenarnya jalannya udah benar, selalu aja ada masalah. Sebenarnya dia tuh katanya orang yang memang sengaja sama Tuhan diizinkan seperti itu supaya dia itu dinyatakan bahwa Tuhan itu ada loh bersama kamu. Tapi ada orang yang hidupnya itu damai, maksudnya zona nyaman gitu. Jadi dia nggak mengharapkan pertolongan Tuhan. Tapi kalau ada seseorang yang diperhadapkan selalu ada masalah, tapi dia tetap berharap kepada Tuhan,
itu katanya diizinkan sama Tuhan, dianggap bahwa itu adalah orang pilihan. Apa seperti itu, Pak? Ada dua kemungkinan. Yang Apa? pertama benar seperti itu. Orang itu mampu pasti dikasih beban terus sama Tuhan supaya naik terus kekuatannya. Tapi bisa juga orang itu bermasalah. Dianya yang bermasalah, makanya masalahnya banyak. Nah, kalau yang dia tidak salah, nah itu orang pilihan. Nggak salah tapi diberi beban banyak, nah itu orang pilihan. Tapi kalau dianya sendiri bermasalah, ya tentu saja banyak masalah. Itu bukan dari Tuhan. Dia harus Kalau belajar orang, dari... Pak, kalau dia udah ke gereja nih, contohlah saya udah ke gereja, saya mau berusaha hidup benar, saya mau berusaha menyenangkan Tuhan. Tetapi herannya masalah itu ada. Tadi saya hadapin bersama dengan anak saya gitu. Saya sudah berusaha, tapi kenapa anak saya tuh kayaknya gimana gitu. Terus saya langsung lagi, Pak, saya datang kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, ya udah nggak apa-apa dah Tuhan, asalkan Tuhan selalu bersama saya, nggak masalah anak saya tetap percaya Tuhan, dia dalam perlindungan-Mu. Nah, yang saya mau tanyakan Pak, jadi apakah benar orang yang Tuhan pilih untuk udah hidupnya benar terus dikasih masalah itu emang Tuhan mau seperti itu, seperti nabi-nabinya gitu Pak? Apa benar seperti itu? Bisa seperti itu, tapi bisa juga masalah itu terjadi karena memang kita buat salah. Bisa. Nah, makanya yang saya sebut itu masalah itu terjadi karena kita yang buat salah atau karena orang lain yang menyerang kita. Nah, beda. Kalau kita yang buat salah, ya dari situ kita belajar supaya kita jangan salah lagi. Kalau orang lain yang buat masalah terus, ya mungkin kita sedang diuji supaya kita makin kuat. Itu maksudnya. Yang penting kita jangan pernah buat salah. Kalau buat salah, jangan diulang lagi. Minta bertobat, minta maaf, minta ampun. Gitu. Itu aja. Ya. Jadi masalah itu diizinin juga sama Tuhan supaya Pasti. kita tidak mengandalkan manusia gitu ya Pak? Pasti. Pasti. Ya. Udah Pak, itu aja Pak. Oke. Saya berterima kasih. Ya, jawabannya bagus. Ya, berikutnya Pak Mulyono, silakan Pak. Malam, Pak Widnyo. Selamat malam. Ya, bersyukur Bapak pulang dengan keadaan sehat ya. Terima kasih, puji Tuhan. Ya. Saya ada dua pertanyaan, Pak. Tadi di awal Bapak menyebutkan bahwa soal gembala itu ya. Ya. Bahwa domba banyak dipelihara di zaman Timur kuno sejak sekitar 7.000 sebelum Masehi. Ya. Sebenarnya bumi itu berapa lama sih, Pak? Umur bumi itu kok sampai ngomong 7.000 sebelum Masehi? Iya. Ada lagi yang ngomong jutaan tahun atau miliaran tahun, Pak. Iya, sebenarnya usia bumi itu berapa? Ya. Itu sudah kita bahas di sesi Kitab Kejadian, Pak. Bapak ikuti nggak OBS dari Kejadian? Ikuti sih, tapi kok saya nggak merhatikan ya. Oh, ada umur bumi. Ada dua pendapat. Yang satu umur bumi itu 6.000 tahun. Oh, yang hari itu ya Pak ya? Dari pertama sampai... Ya, yang satu lagi umur bumi itu lama sekali. Dua-duanya punya argumentasi. Nah, gitu. Nah, seringkali data-data ilmiah menyajikan umur bumi yang lama sekali, jutaan tahun, puluhan ribu yang lalu gitu. Itu menurut ukuran tes karbon, Pak. Cara mengukur umur bumi pakai tes karbon. Nah, gitu. Jadi kita pakai standar yang ada. Kalau mau pakai tes karbon, hasilnya segitu. Jadi sekitar 7.000 tahun, 7.000 sebelum masa itu nggak otentik ya Pak ya? Kita nggak tahu persisnya Pak. Ini pendapat para ahli. Oh, pendapat. Ya. Kan 7.000 tahun yang lalu kita belum lahir. Belum ada foto, belum ada video, belum ada handphone. Kan gitu kan? Nah, ini berdasarkan pendapat para ahli. Gitu. Oke, terus yang kedua Pak. Ya. Tadi kan disebutkan di Mazmur 23 itu bahwa masuk lembah kekelaman gitu Pak ya. Ya. Nah, biasanya orang yang dekat dengan Tuhan itu tahu nggak ya Pak waktunya Tuhan sampai kapan gitu kira-kira? Sampai kapan sih lembah kekelaman itu? Gitu. Kalau orang dekat dengan Tuhan bisa tahu nggak kira-kira waktu Tuhan itu kapan? Tidak tahu. Wah, ini 2 hari lagi nih. Enggak tahu Pak. Enggak tahu. Kita ikut saja. Tapi kita tahu pasti ada ujungnya. Kita tahu Pak, pasti berakhir. Nah nanti kapan ya?
Saya mau khotbahkan oleh-oleh dari Israel. Saya ketemu suatu hikmat yang luar biasa, Pak. Rahasia cincin Salomo, The Ring of Solomon. Oh. Wah, itu bagus banget itu. Semua orang harus dengar itu. Oh. Oke, ini Ini jadi ya, termasuk untuk memancing misteri ilahi, dikit, Pak. Pak. Untuk memancing dikit ya. Oke. Apakah yang menyebabkan seseorang kalau lagi bahagia, kalau lihat sesuatu itu sedih ya? Tapi kalau dia lagi sedih, lihat barang yang sama, dia jadi gembira. Nah, ini teka-teki luar biasa ini, susah ini. Nanti saya khotbahkan itu. Itu rahasia cincin Salomo itu. Ya, tiap orang mandangnya bisa beda ya, Pak ya. Iya, makanya. Tapi apa? Ayo, itu apanya Ya. itu yang penting. Ya, banyak misteri ilahi yang tidak kita pahami berarti. Ya. Oke, Pak. Ya udah. Itu aja Pak Wiknya. Terima kasih Oke, banyak. Tuhan berkati. Ya. Berikutnya Pak Kris, silakan. Shalom malam, Pak. Shalom malam. Ini maaf lagi nyetir di jalan tol ini, Pak. Oh, hati-hati Pak, hati-hati. Suara aja. Mungkin sinyalnya putus-putus. Sebetulnya tadi beberapa kali teman-teman tanya itu kan yang mengenai Mazmur 23, mengenai orang benar dan lain sebagainya. Saya kok malah jadi ingat itu, Pak, Mazmur 42. Ya, kenapa, Pak? Mazmur 42 kan di sesi yang lalu kita pernah bahas yang itu seperti rusa rindu air dan sebagainya. Ya. Sebetulnya kan itu termasuk Mazmur ratapan itu, Pak, Mazmur 42. Cuma saya setiap kali baca Mazmur 42 itu saya seolah-olah kayak kebayang bahwa Mazmur 42 itu juga seperti kisi-kisi untuk memahami Mazmur 23 ini, Pak. Karena kalau kita enggak ada data pelengkap itu kan, ya itu misalnya bisa dibelokkan jadi dominan ke teologi kemakmuran, misalkan, oh Tuhan gembala, pasti kita akan hidup berkecukupan, misalnya itu. Tapi kan di Mazmur 42, kalau kita lihat itu kan sebetulnya kan sikap hati kita sebagai anak-anak Tuhan itu kan mesti seperti di Mazmur 42 itu. Dan menurut Pak Wiknya gimana, Pak? Ada pendapat bahwa di ayat kelima di Mazmur 42 itu pertolonganmu itu yang bahasa Ibraninya kan Yesua, Pak. Itu disebutkan sebagai salah satu nubuatan mengenai nama Tuhan Yesus yang muncul di Mazmur. Oke, itu dibahas terpisah aja, Pak. Karena ini topiknya 23 kan. Nanti saya sajikan teks aslinya dan sebagainya ya. Ya Pak. Itu jadi kalau kita lihat tadi yang sebenarnya ya Pak, penolong penyelamat itu memang bahasa Ibraninya kan Yasa memang. Yasa itu kan bisa jadi Yosua, bisa jadi macam-macam. Gitu loh. Cuma nanti untuk lengkapnya saya sampaikan ya. Ya, karena kalau itu misalkan diasumsikan bahwa itu adalah Yesua yang adalah nama Yesus, ayat 5 itu kan nanti kelanjutannya kan dan aku melihat wajah panin Elohim itu, Pak. Kalau kita lihat konteks ya Pak. Kalau kita lihat konteks nggak boleh begitu, Pak. Oh gitu. Pasin namanya. Ya, makanya ini saya tanya karena ada pendapat seperti itu. Pendapat Pak Wiknya gimana, Pak? Itu nggak benar, Pak. Mazmur itu belum tahu nama juru selamat itu siapa. Mazmur itu hanya bilang itu penolongku atau penyelamatku dan Elohimku kan gitu. Masa Mazmur sudah tahu itu Yesua? Nggak tahu, Pak. Belum tahu. Ya, soalnya kan ada argumen itu, Pak, ada yang terangkan seperti itu. Ya, itu namanya cocokologi.
Ya. Setiap kata penolong tadi jadi Yesua ntar. Iya, iya, Pak. Gitu. Enggak, jangan pernah mengandalkan studi kata terlalu tinggi. Studi kata terlalu berlebihan. Karena kata apapun yang mesti dicocokkan adalah konteksnya apa. Bukan katanya. Betul, Nanti Pak. kalau gitu, nanti di kitab Hakim-Hakim, Yosua adalah hakim-hakim yang hebat. Oh, berarti itu Yesus itu Yesua. Bukan, itu cocokologi pasti. Padahal kan nama Yosua sebenarnya Yesua, Pak. Nah, makanya nggak boleh cocokologi. Ya. Gitu. Ya. Ya, Pak. Itu pertanyaan saya. Ya, Oke. Ya, tuh. Berarti. Pak. Berikutnya Pak Oto, silakan, Pak. Salam Pak Beknyo. Shalom. Ya. Saya mau tanya ini Pak Beknyo. Ya. Bagaimana kalau ada jiwa yang mau ikut Elohim Yahweh, sedangkan gereja yang di tempat saya itu kan tidak sama dengan apa yang saya yakinin saat ini, gitu loh. Kemana saya harus bawa mereka? Jangan saya bawa mereka itu jiwa baru ataupun mereka yang mau mengenal Elohim Yahweh, itu salah. Bagaimana caranya? Apakah ada yang dekat saya Blitar, apa Kediri, apa daerah mana? Atau Harusnya ada, Pak. Cuma saya tidak hafal. Tapi saran saya, ikuti saja OBS ini dan khotbah-khotbah kita secara online. Supaya nah, soal gereja nanti bisa dibicarakan terpisah. Bisa kita cek sih. Saya minta tolong, Pak. Ya, nanti WA saja, Pak. Nanti saya periksa ya. Di kota mana maksud Bapak? Ya. Ya, Pak. Terus yang kedua, Pak. Yang kedua. Saya kira daripada anaknya Isai, yang sangat sayang kepada Isai, orang tuanya itu Daud, Pak. Ya. Karena Daud itu orang yang menjaga domba orang tuanya. Betul. Bagaimana dengan saudara-saudara yang lain, Pak? Apakah benar, Pak? Saudara-saudara yang lain tidak difokuskan dalam kisah ini, Pak. Yang pentingnya adalah Daud. Jadi kita nggak perlu tanya saudara yang lain bagaimana sifatnya satu persatu, ya nggak perlu lah. Kita fokus pada Daud. Ya. Matur suwun, Pak. Oke. Ya, terima. Berikutnya Fransiskus Hari ya. Ya, silakan. Halo. Ya, shalom. Kedengeran? Dengar, silakan. Oke. Pak, saya nih baru ketinggalan jauh. Saya baru ikut kejadian OBS kejadian baru selesai, baru masuk imamat. Boleh saya mengajukan pertanyaan yang nggak berhubungan sama OBS malam ini, Pak? Waduh. Ya boleh deh, berhubung masih baru ya. Iya, Pak. Itu waktu di kejadian itu kan ada iblis di Taman Eden itu ya. Ular. Yang mau ditanyakan, kejatuhan iblis itu sebelum dunia dijadikan berarti ya udah ada ya? Udah jatuh. Ya pasti dong Pak, masa kejadiannya setelah dunia. Jadi sebelum iblis sudah jatuh, lalu Tuhan menciptakan langit dan bumi, iblis ditaruh di bumi, di Eden. Oke. Ya, satu lagi Pak. Ya. Tentang penebusan. Penebusan atau kematian oleh Yesus itu kan sempurna karena dia adalah kurban yang tidak bercacat celah gitu, Pak. Betul. Pertanyaannya, apakah penebusan oleh Kristus itu harus dengan cara-cara tertentu? Misalnya caranya harus dengan disalib atau harus oleh orang Yahudi? Itu aja, Pak. Oke. Dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Dan si ular keturunannya akan meremukkan tumit. Gitu kan? Nah, itu sebenarnya kalau diurutkan nanti dari kitab Kejadian, Keluaran dan seterusnya, kita akan ketemu tuh pasti Yesus. Di Mazmur juga nubuatan tentang Kristus ada. Di sesi-sesi yang lalu ikut nggak? Ya. Ikut ya. Tulangnya tidak akan dipatahkan. Dan seterusnya. Ciri-cirinya itu semuanya Kristus tuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah harus mati di kayu salib? Menurut nubuatan ya. Oh iya.
Iya, iya. Kenapa? Karena di zamannya Romawi, hukuman terberat itu salib. Itulah sebabnya di samping-samping Yesus penjahat itu bukan penjahat itu. Itu pemberontak terhadap Roma. Itu orang Yahudi di sebelah yang kalau engkau aku mau ikut kau, kira-kira gitu ya, yang di sebelahnya. Itu bukan penjahat. Itu pemberontak Yahudi. Dicap penjahat oleh Roma, disalib. Sama seperti Tuhan Yesus kan bukan penjahat. Dicap sebagai penjahat nomor 1, disalib. Nah, gitu. Jadi banyak orang nggak ngerti. Padahal begitu. Kemungkinan besar orang zelot itu. Jadi sudah percaya Tuhannya, Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Cuma memberontak pada Romawi, ditangkap, disalib. Ya. Oke, jelas Pak. Makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Meme, silakan. Shalom Pak Wendel, selamat malam. Malam. Ya, terima kasih Pak. Saya tahu Bapak Syed ya, perjalanan jauh. Tapi ya, terima kasih juga kepada Tuhan telah memberikan kesempatan dan boleh menyambungkan online Bible study kita ini Pak. Ya. Tuhan. Bapak sudah pergi ke Yerusalem. Kami yang tidak pernah pergi ke sana Pak, jadi ada gambaran gitu. Ya. Nanti saya share di Instagram, di Facebook, di WhatsApp, maupun Rabu depan nanti saya share ya 20 menit sebelumnya ya. Iya, makasih Pak ya. Luar biasa. Ya, saya mau tanya Pak ini tentang Tuhan Gembala kita yang baik ini. Ya. Di Mazmur 23 ini ayat 4 Pak. Ayat berapa? Ayat 4. Ayat 4. Oke, kenapa? Saya mau tanya langsung aja ya. Ya. Pertanyaannya, bagaimana sih Pak gada dan tongkat Tuhan? Tongkat dan gada Tuhan itu dapat menghibur seseorang ya Pak ya? Ya. Karena ini kita harus membayangkan gembala zaman dulu. Iya. Gembala zaman dulu itu punya gada, punya tongkat. Untuk apa? Untuk mengusir serigala, bahaya-bahaya lain gitu. Jadi kita kalau dekat Tuhan kita tenang aja. Karena perlindungan Tuhan nyata. Gitu. Itu maksudnya. Oh, itu maksudnya gada dan tongkat itu Daud ya Pak ya? Ya, betul. Perlindungan. Oh, perlindungan. Oh, iya. Terus ini Pak ya, Mazmur ini kan banyak hal-hal yang penting Pak. Ya. Banyak ajaran-ajaran dalam penyelamatan Daud, pengalamannya baik melalui pengajaran yang secara langsung dan contoh-contoh yang diberikan. Mazmur ini juga menunjukkan pada kita yang dapat boleh dilakukan dan tidak dapat dilakukan ya Pak ya. Jadi saya mau tanya ini, apa sih yang menjadi kunci dari kitab Mazmur ini yang ada dalam Alkitab ini ya Pak? Maksudnya kunci apa nih? Ya, maksudnya kan ini udah banyak yang ditunjukkan oleh Daud. Seperti itu nyanyian, pujian semua ya kan Pak. Maksud saya salah satunya kunci aja Pak gitu. Oke, baik. Nanti di sesi terakhir kita akan buat kesimpulan kitab Mazmur. Nah, di situ bahasnya mungkin di situ nanti ya. Supaya, ya. Ini saya kecepatan ya Pak. Kecepatan ya. Iya, karena soalnya ini Daud kan terlalu banyak dia mengasih contoh-contoh. Ya, betul. Bagaimana perhubungan dengan Allah, pergumulannya, kebaikan semua Pak. Jadi saya jadi confused gitu loh. Apa sih yang terpenting gitu loh. Ya. Nanti ya Pak ya. Ya. Apa deh saya tunggu Pak jawabannya. Oke. Iya, makasih ya Pak. Salam berkati. Oke. Siapa lagi yang belum ya? Ibu Farida, Surabaya. Silakan Bu. Ya, malam Pak. Shalom. Selamat malam, Shalom. Ya, saya izin off cam ya Pak ya. Ya, boleh. Ya Pak, tadi disebutkan di Yohanes 10 ayat 11 kan tentang gembala yang baik tuh Pak. Ya. Nah, ini kalau terus saya baca ya sampai di Yohanes 10 ayat 27, ya. Itu kan berbunyi gini nih Pak. Domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ya. Nah, di sini ada kata domba-dombaku mendengar suaraku. Ya. Nah, suara yang dimaksud ini apakah suara gembala di gereja yang saat ini kita berjemaat itu Pak? Atau mungkin audible voice dari Tuhan itu Pak? Oke. Ini kan
diibaratkan domba dan gembalanya nih. Ya. Nah, binatang domba itu kenal loh sama suara gembalanya. Kalau kita bukan gembalanya tapi teriak-teriak manggil gitu, dia nggak mau. Tapi kalau gembalanya, dia langsung ikut. Nah, ini diumpamakan bahwa misalnya gereja ya. Ya artinya gembala yang benar, jangan ikut gembala yang salah. Jadi kalau seorang domba lihat gembalanya ini ngaco nih, nah jangan diikuti. Karena kan kadang ini itu ya Pak ya, apa ya, samar gitu loh Pak. Karena kan misalnya seperti saya nih Pak, baru mengenal Nanti dulu. Gembala suara di sini maksudnya suara Tuhan. Suara itu suara Tuhan. Gembala kan, Pak. Suara Tuhan disampaikan melalui gembala di bumi. Artinya gembala di bumi menyampaikan suara Tuhan atau bukan. Kalau bukan ya jangan ikut. Gitu. Karena gembala kita agung kita adalah Tuhan, gembala agung. Iya. Kan gitu. Berarti kan kalau diimplementasikan di kehidupan kita kan seperti gembala yang di gereja yang saat ini kita berjemaat kan Pak? Iya dong. Nah, gembala kecilnya itu, gembala agungnya Tuhan Yesus. Nah, kalau gembala kecilnya tidak nurut sama Tuhan Yesus atau tidak menyampaikan firman yang benar, tinggalin dia. Oh, iya. Kan? Sederhana. Berarti kita harus tahu ya Pak ya, suara Tuhan itu ya. Oh, sesuai Alkitab nggak? Oh. Terus perbuatannya benar nggak sesuai Alkitab gitu? Oke. Ya, paham Pak. Ya itu aja Pak. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati. Ya Tuhan memberkati Pak. Dua lagi ya, yang terakhir Dedi Manurung dan Andreas Gusdianto. Dedi Manurung dulu, silakan. Shalom Pak. Shalom, silakan. Saya mau bertanya ini Pak. Ya. Ada sedikit yang mengganjal dalam saya ini. Tapi ini dari Yohanes 17 loh Pak. Dari mana? Yohanes 17 ayat 12. Ya, kenapa? Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, kan Pak? Ya. Nah, di situ kan ada tertulis dikatakan selain daripada dia yang ditentukan oleh untuk binasa kan Pak? Ya. Itu berarti kan ada yang ditentukan untuk binasa dan ada yang ditentukan untuk selamat kan Pak? Ya jelas ada orang yang berdosa pasti ditentukan binasa. Nah, terus enggak yang mau saya pertanyakan Pak, itu yang ditentukan untuk binasa itu yang dimaksudkannya itu orang-orangnya siapa? Bagaimana itu Pak? Siapa Pak? Apakah nanti dulu ini salah ngerti ini pasti. Yang ditentukan binasa itu bukan begini. Orang ini baik, ditentukan jadi nggak baik. Bukan itu maksudnya. Orang ini berdosa, ditentukan binasa, diputuskan untuk binasa. Makanya Alkitab tidak boleh dibaca satu ayat. Ayat yang lain berkata begini, oleh karena itu kamu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni. Kan gitu. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kalau orangnya mau bertobat. Bukankah orang yang ditentukan untuk binasa itu Pak, orang yang di luar dari Kristus Pak? Ini yang ditentukan binasa ini adalah orang yang tidak mau bertobat. Nah, sedangkan bertobat atau tidak kan keputusan pribadi, bukan ditentukan Tuhan. Berarti di luar dari Kristen bisa juga dong Pak masuk surga gitu maksudnya. Bisa, Pak. Kenapa tidak? Saya mau tanya, Abraham Kristen bukan? Di luar dari percaya Kristus bisa juga apakah Pak? Jawab dulu pertanyaan saya. Abraham Kristen apa bukan? Kan. Masuk surga nggak? Selamat nggak? Pasti selamat. Nah, ya udah itu jawabannya. Iya kan? Kalau enggak, perjanjian lama, orang semua perjanjian lama binasa kalau enggak. Bukan Kristen mereka. Berarti di luar dari percaya sama Kristus adalah juru selamat itu bisa selamat ya? Bukan itu maksudnya. Orang perjanjian lama itu percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, belum mengenal Kristus. Kalau belum mengenal Kristus, penghakimannya menurut Taurat. Percaya Allahnya Abraham dan Yakub bukan? Kan gitu. Maksud saya Pak, dalam konteks hari ini Pak, zaman sekarang ini. Konteks hari ini, kalau orang tidak pernah mendengar Kristus, kira-kira dihakimi menurut apa? Injil apa bukan? Ya enggak dong, orang belum pernah menjawab.
Makanya Alkitab itu harus dibaca. Di kitab Roma dikisahkan orang-orang yang tidak punya Taurat, tidak mengenal Kristus. Dihakimi menurut apa? Perbuatannya, hati nuraninya. Apakah ia melakukan hukum yang dituntut oleh Taurat atau tidak? Mengasihi enggak? Tapi kalau orang menolak Kristus, sudah pasti binasa. Terus sinkron dengan Yohanes 3 ayat 16 itu bagaimana, Pak? Sinkronnya gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percayakan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul? Bukankah di situ jelas dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup kekal. Berarti di luar dari percaya Kristus, itu kan kalau berdasarkan ayat itu kan berarti di luar Kristus itu binasa, kan, Pak? Ya, pertanyaannya Abraham percaya Kristus nggak? Enggak, yang saya pertanyakan. Nah, iya, sama. Ini kasusnya sama. Hari ini juga sama. Kalau orang tidak pernah mendengar Injil, kan kasusnya sama orang perjanjian lama. Nggak pernah dengar. Nggak ngerti dia. Bukan menolak, nggak pernah dengar. Jadinya menurut apa? Perbuatan pasti. Alkitab berkata begitu, kitab Roma. Roma pasal 14 ayat. Ada itu. Jadi bangsa-bangsa lain yang tidak punya Taurat, tapi melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri, maka ia dibenarkan. Rasul Paulus yang menulis. Ayat Alkitab itu nggak boleh dicomot-comot, nggak boleh. Semuanya berlaku. Tapi kalau orang dengar Kristus tapi menolak, ya pasti binasa, dia nggak percaya. Tapi kalau nggak pernah dengar, contohnya orang perjanjian lama semua itu, kan nggak percaya Yesus. Oh, bagaimana percaya? Oh, Yesus belum lahir. Emang kita percaya? Hari ini Yesus sudah lahir, tapi bagaimana kalau orang nggak pernah dengar? Sama aja kasusnya. Masa orang nggak pernah dengar gitu ya, lalu dihakimi oleh Tuhan, kamu nggak percaya loh, saya nggak dengar Tuhan, pokoknya nggak percaya binasa. Oh, memang Tuhan macam apa itu? Tuhan itu hakim yang adil. Emang Pak, mau tanya lagi Pak, emang kita percaya itu karena kehendak kita sendiri Pak, bukannya karena kita ditarik oleh Bapa yang mengutus Allah? Bapak percaya Tuhan karena Bapak mau percaya atau karena nggak sadar lalu ditarik? Kalau berdasarkan Yohanes 6 ayat 44 seperti itu Pak. Ya, karena dasarnya cuma satu ayat. Kalau dasarnya semua ayat, kita akan tahu bahwa manusia itu harus bertobat, harus berusaha masuk pintu yang sempit. Ini Tuhan Yesus loh yang ajar. Makanya jangan pakai ayat itu satu ayat terus bikin kesimpulan. Salah nanti. Kalau ditarik oleh Tuhan, Bapa, itu artinya orang itu dikondisikan supaya menjadi anak Allah. Nah, sedangkan orang lain tidak dikondisikan, tapi bukan berarti pasti binasa. Seperti contoh perjanjian lama, Ayub dan sebagainya. Kan bukan Kristen, bukan percaya Yesus. Tapi dia percaya Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Tapi dia perbuatannya melakukan percayanya itu. Nah, orang di luar itu yang tidak punya Taurat, melakukan juga ya dibenarkan. Itu saya pakai ayat perjanjian baru loh, nggak pakai perjanjian lama loh. Itu kata Rasul Paulus. Artinya dalam apa? Roma pasal kedua ayat 12 Pak. Ya, Roma. Nanti dibaca ya, Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16. Intinya gini, Tuhan itu tidak buat apa sepihak. Oh, yang A ini saya tentuin binasa, pokoknya ngapain aja pasti binasa dia. Pasti jahat. Enggak. Manusia itu hidup itu punya kehendak bebas. Dari awal diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya apa? Punya keserupaan. Kalau Allah punya pikiran, kita dikasih pikiran. Allah punya perasaan, kita dikasih perasaan. Allah punya kehendak bebas, berdaulat, kita dikasih berdaulat. Mau ngelawan Tuhan atau mau taat. Semuanya kita yang tentukan. Tuhan berikan Injil, mau belajar nggak? Benar. Nah, semuanya pilihan kita. Gitu loh. Jadi seseorang dituntut sesuai apa yang ia punya. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Gitu. Nah, orang yang percaya Tuhan, umat pilihan, ditentukan itu maksudnya dihakimi supaya menjadi memerintah bersama Yesus. Itu jelas semuanya. Jadi jangan pernah berpikiran takdir nih aku memang masuk neraka ditentukan. Enggak ada begituan. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Kalimatnya jelas. Begitu Pak. Ya. Halo Pak Deddy. Iya Pak. Oke, Tuhan berkati.
Satu lagi terakhir. Nggak ada. Pak Fung Permadi, silakan. Pak Fung Permadi, bisa? Maaf Pak, maaf nggak mau tanya, kepencet Pak. Oh, kepencet? Oh ya, sorry. Maaf Pak. Berarti udah habis pertanyaannya malam ini. Oke. Mazmur 23 ini memang menarik dan menjadi ayat favorit sih sampai hari ini. Dari zaman ke zaman, dari dulu bahkan. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Sebelum kita tutup, kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa ya. Mari. Bapa di surga, terima kasih untuk pencerahan pada malam ini. Biarlah apa yang kami dapat, kami dengar, dapat menumbuhkan iman kami lebih matang, lebih dewasa lagi. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan yang menyelamatkan. Biarlah kami boleh hidup seturut kehendak Tuhan. Ajari kami untuk berusaha, taat, dan mengerti Tuhan. Terima kasih Bapa. Mohon berkati juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini, agar mereka pun menjadi berkat kemanapun mereka pergi. Terima kasih. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.